Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kita selalu bisa sehat, marilah kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN akan membahas bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Kemudian yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Dalam gambar, tampak ada bermacam alat musik yang berbeda bentuk dan suaranya. Namun ketika alat musik yang berbeda-beda tersebut berpadu membentuk suatu keserasian, akan menghasilkan suara musik yang merdu, yang indah untuk didengar. Seperti ini, silahkan dengarkan. Seperti halnya konser musik tadi, keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam juga harus dapat terwujud keadaan masyarakat yang harmonis. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan. Sedangkan keanekaragaman budaya menghasilkan ada bermacam-macam alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu daerah, kerajinan, pakaian, bahasa daerah, makanan, serta upacara adat. Keberagaman sosial masyarakat itu seperti yang dicontohkan dalam gambar, ada bermacam pekerjaan. Kemudian keanekaragaman budaya menampilkan tiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang harus diterima dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Agar tercipta kehidupan yang harmonis, selaras, serasi, dan seimbang, maka segala macam perbedaan yang ada harus saling memahami, menghormati, menyayangi, saling melengkapi, tepo seliro dan toleransi, serta menyinergikan dan menyelaraskan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya yang akhirnya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kalian perhatikan gambar pasar tersebut. Di pasar tadi ada beraneka ragam barang kebutuhan masyarakat yang diperjualbelikan di pasar. Ketika mereka dapat bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis barangnya, maka menghasilkan pasar yang rapi, yang harmonis. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia
yang kondisi perekonomiannya beraneka ragam harus dapat terwujud kehidupan yang harmonis. Yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yaitu 1. Latar belakang pendidikan. Kemudian yang kedua pekerjaan, lalu yang ketiga jabatan, yang keempat adalah tingkat penghasilan. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada juga yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pun harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya menjadi lebih baik, yaitu dengan cara yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, memberi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh fasilitas hidup. Kedua hal tersebut dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat. Kita sampai ke materi yang ketiga, yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara seperti halnya kaum laki-laki. Namun tentu saja jangan sampai perempuan menjadi kehilangan jati diri dan kodratnya. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan, tetapi sudah mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Tanpa membedakan jenis kelamin, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berserta dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi pemerintah ataupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sekarang banyak dilakukan oleh kaum wanita. Begitu juga sebaliknya, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan
yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan, seperti ahli memasak atau chef, desainer, dan juga penata rias. Contoh gambar kesetaraan gender. Sekarang sudah banyak polisi ataupun tentara wanita, tidak hanya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, sekarang banyak laki-laki yang menjadi chef, menjadi perias, dan juga menjadi desainer. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan seorang di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.